Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar tip dan triks perolehan hibah dikti dan penutupan data sharing UMAHA 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Ketua Program Penyelenggaraan Data Sharing UMAHA 2021, Bapak Khairul Ngibat, SSI MSI, para Ketua Lembaga Penjaminan Mutu beserta jajarannya, para Direktur, Bapak Ibu dosen yang bisa hadir pada pagi hari ini, kemudian Bapak Ibu perwakilan dari DPD dan DPP ADRI seluruh Indonesia, serta yang kami banggakan, para narasumber yaitu Bapak Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MED, Direktur Sumber Daya Ditjen Ditristek, serta Bapak Detaser yang selalu sehat selalu kami doakan dari sini, Bapak Yus Ramadhani PhD dari Universitas Tirtayasa Banten, serta Bapak Abimanyu Dipo Nusantara dari Universitas Bengkulu. Syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, limpahan rahmat, taufik serta hidayah. Semoga selalu menyertai kita semuanya. Sehingga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat bisa menghadiri undangan kami melalui Zoom tentang webinar tip dan trik perolehan hibah dikti serta penutupan Data Sharing UMAHA 2021. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya dan keluarganya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Baik, kepada seluruh hadirin yang sangat kami hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini Lila Puji Lestari akan membawakan acara tip dan trik perolehan hibah dikti serta penutupan Data Sharing UMAHA 2021. Kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars UMAHA dan dilanjutkan dengan Mars ADRI. Selanjutnya adalah laporan dari Ketua Program Penyelenggara Data Sharing UMAHA 2021, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Selanjutnya adalah penyampaian evaluasi dari Bapak Detaser yaitu Bapak Yus Ramadhani dan Bapak Abimanyu Dipo Nusantara, dilanjutkan dengan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan Bapak narasumber dari Bapak Sofwan Effendi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya yaitu penghargaan reward kepada Bapak Ibu yang mendapatkan pemenangnya. Selanjutnya adalah kesan dan pesan, diakhiri dengan doa dan penutup. Baik Bapak Ibu, di rumah masing-masing kita dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Ayo kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri. Tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di buana raya. ATRI adalah perjuangan, ATRI adalah jiwa kita, ATRI hebat adalah nafas kita, ATRI bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. ATRI adalah perjuangan, ATRI adalah jiwa kita, ATRI hebat adalah nafas kita, ATRI bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju. Universitas Ma'arif Hashim Latif Sidoarjo, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Sepaja. Universitas Ma'arif Hashim Latif Sidoarjo, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Sepaja. Mahasiswa berjasa, dosen hebat, universitas berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Mahasiswa luar biasa, dosen hebat, universitas Mekah berkilau, YPM kuat, Nahdlatul Ulama, berilmu, beramal dan bertakwa. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian laporan Ketua Program Penyelenggaraan Data Sharing Universitas Ma'arif Hashim Latif Sidoarjo tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Umaha Bapak Khairul Ngibat SSI MSI. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nasta'in wa tes 1 aman Mbak Samya. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Umaha Universitas Ma'arif Hashim Latif Sidoarjo, yang juga sekaligus sebagai Presiden ATRI, Asosiasi Dosen dan Ahli Republik Indonesia, yang juga sekaligus sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Dr.
M. Sofyan Effendi, M.Ed. Beliau merupakan Direktur Sumber Daya Dikti-Ristek. Yang terhormat Bapak Detaser, ada Bapak Dr. Insinyur Abimanyu, Dipo Nusantara MP dari Universitas Bengkulu, dan juga Bapak Yusrama Deni PhD dari Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian juga para Bapak Ibu pimpinan, pejabat struktural di UMAHA, para Bapak Ibu dosen di UMAHA, dan juga para pengurus dan anggota ADRI, baik di pusat maupun di cabang yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan penutupan data sharing UMAHA tahun 2021. Dan juga nanti akan disampaikan tips dan trik bagaimana bisa mendapatkan hibah data sharing di tahun-tahun berikutnya. Di sini saya kebagian tugas untuk menyampaikan bagaimana pelaksanaan hibah data sharing di UMAHA tahun 2021. Yang pertama, kami berterima kasih kepada Direktorat Sumber Daya Dikti-Ristek karena telah diberikan kepercayaan untuk UMAHA untuk menyelenggarakan data sharing yang pertama kali terkait program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya program hibah data sharing ini bisa dilanjutkan oleh unit terkait. Jadi pada pelaksanaan hibah data sharing di UMAHA tahun 2021 ini kita mendapatkan dua jenis program. Yang pertama adalah program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan detaser Bapak Dr. Insinyur Abimanyu Dipo Nusantara dan Bapak Yusrama Deni PhD. Kemudian pelaksanaannya mulai dari opening, pembukaan, kemudian pelaksanaan data sharing itu sendiri, tiap program selama masing-masing 25 hari, dan alhamdulillah sudah selesai begitu. Kemudian pada hari ini kita melakukan closing atau penutupan kegiatan data sharing di UMAHA. Mungkin ini yang bisa kami laporkan Bapak Rektor. Jadi alhamdulillah dari proposal yang kita buat, luaran yang rata-rata berjumlah 5 untuk masing-masing kegiatan. Jadi ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah terkait pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah. Alhamdulillah ada 6 dosen yang mengumpulkan Bapak Rektor dari 5 output artikel yang kita janjikan kepada Direktorat Sumber Daya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkontribusi dan berperan aktif dalam memenuhi luaran yang memang ditargetkan oleh UMAHA begitu. Kemudian yang kedua terkait kegiatan penyusunan proposal penelitian. Ini alhamdulillah juga dari 5 proposal yang kita targetkan, yang kita janjikan, alhamdulillah ini bisa terpenuhi semua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi. Kemudian yang ketiga terkait pelatihan penulisan artikel ilmiah. Alhamdulillah kalau yang ini lebih kepada artikel ilmiah hasil pengabdian masyarakat. Kalau sebelumnya tadi lebih kepada artikel hasil penelitian. Alhamdulillah dari 5 janji kita ke Direktorat Sumber Daya ada 6 artikel Bapak Rektor yang bisa kita laporkan. Kemudian yang keempat terkait pelatihan untuk melibatkan mahasiswa dalam KKN tematik. Alhamdulillah ini didampingi oleh Bapak Yusrama Deni PhD. Penyelenggaraan KKN tahun 2021 ini lebih baik lagi, dan kita upload semua kegiatan KKN kita itu di web LPPM dan sudah tercantum secara online langsung dan bisa dilihat secara online. Alhamdulillah dari target jumlah mahasiswa sebanyak 45, kita bisa melibatkan mahasiswa itu sebanyak 455 mahasiswa dengan link laporan KKN sudah masuk di Google Drive. Kemudian yang kelima terkait pengembangan bahan penyuluhan dan buku teknologi tepat guna. Dari 4 target kita yang kita janjikan, alhamdulillah ada 6. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang
berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir ini terkait dengan penyusunan proposal hibah pengabdian masyarakat. Alhamdulillah ada 6 proposal yang siap disubmit di tahun 2022, mulai dari skema PKM maupun skema PPDM. Nanti tinggal kita tunggu kapan kira-kira hibah pengabdian masyarakat dari Diktiristek barangkali atau sumber daya dibuka. Kemudian ini Bapak Rektor terkait rencana Pertisas atau perguruan tinggi sasaran dari UMAHA, kami sudah koordinasi dengan Direktur Akademik, barangkali nanti tahun 2022 bisa dilanjutkan dengan mengajukan proposal hibah data sharing untuk program pembelajaran. Kemudian yang terakhir, ini terkait video-video rekaman dari kegiatan data sharing sebanyak kurang lebih berapa ini? 55 Bapak Rektor, ini sudah terupload di YouTube dan kita lampirkan juga di web LPPM, sehingga bagi para Bapak Ibu dosen yang barangkali ingin menyaksikan lagi video rekaman dari para dataser bisa mengakses di web atau laman LPPM. Terima kasih, saya kira itu Ibu Lila yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita dan institusi kita yang tercipta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khairul Ngibat yang telah menyampaikan laporan penyelenggaraan data sharing UMAHA 2021. Semoga tetap semangat kepada Bapak Ibu dosen yang telah mengumpulkan tugas dan tagihannya serta outputnya, dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam segala hal untuk mencapai kebaikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi MPD. Beliau juga sebagai Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Bapak Rektor. Waalaikumsalam, bisa menerima suara saya? Alhamdulillahirabbil alamin, bisa mendengar suara Bapak dan sudah melihat di layar. Semoga Bapak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan waktu kepada Bapak untuk menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang terhormat, sahabat saya, Dr. Muhammad Sofwan Effendi, selaku Direktur Sumber Daya, Tek dan sekaligus Bendahara Umum Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Pada Bapak Abimanyu Dipo Nusantara, supaya tidak dianggap Diponegoro, negoronya diganti Nusantara. Kemudian pada Bapak Rama, yang juga luar biasa, anak muda pria dan cemerlang, berprestasi, berprestise. Pada teman-teman peserta data sharing UMAHA, alhamdulillah yang sudah sukses tadi laporannya. Bahkan itu banyak plusnya itu. Luarannya itu lebih karena berhasil memberikan pendampingan mahasiswa yang mendampingi para UMK untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis dari Kementerian Agama. Pada para pimpinan DPD ADRI, yang saya lihat di sini ada Pak Andi, ini Pak Dr. Andi Mursidi, yang juga telah dapat banyak
hibah-hibah, termasuk teman-teman yang lainnya yang juga harus mengikuti jejak para petarung-petarung yang ada di Indonesia ini. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita juga ingin mendengarkan pengalaman Pak Andi yang banyak dapat hibah itu. Karena kemarin kami juga mendapatkan instruksi dari yayasan, pimpinan sekarang ini harus punya target hibah. Mulai wareknya, dekannya, kaprodinya, itu wajib punya target hibah. Alhamdulillah untuk beasiswa, kemarin kita barusan cair 1,8 miliar. Ya. Dan ini insya Allah nanti kita akan kejar target mahasiswa minimal 1.000. Dan ini adalah tantangan bagi Ditasep. Dan kita juga tidak hanya sebagai pengamat saja, tapi kita juga harus meneruskan para petarung-petarung dari ADRI yang berhasil, ya, baik dari aspek kemahasiswaannya, dari aspek penelitiannya, triderma perguruan tingginya, dan lain-lain. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya laporkan bahwa teman-teman ADRI yang dulu belum doktor, sekarang alhamdulillah sudah jadi doktor setelah masuk ADRI. Kemudian yang dulu baru jadi wakil-wakil atau hanya perwakilan individual di lembaganya, sekarang sudah menjabat jadi rektor, jadi wakil rektor seperti sekjen, wakil rektor juga. Kemudian saya barusan berlabuh dari Tegal, ya, dari Tegal. Kemudian kemarin di Zoom kita buat berbagai macam kegiatan dosen dalam bentuk bagaimana kompak dan hebatnya para dosen dan staf. Dan model itu nanti akan diteruskan dalam bentuk penelitian setahun ini, bagaimana kita pembinaannya, penelitian masyarakatnya, diseminasinya, dan lain-lain. Ini adalah tugas para alumni Ditasep ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya kemarin juga rapat di rumah. Jadi pagi saya acara dengan tim dosen untuk gerak jalan. Kemudian malam saya rapat dengan tim penyusun programmer IT dari 28 panduan yang sudah berjalan maupun pengembangan yang baru, yaitu kegiatan-kegiatan PKM, KWI, dan lain sebagainya. Itu tim IT-nya adalah dari UMAHA, kemudian dari UNINUS, dari Malang, dari Jawa Timur, ada dari Jakarta. Kemarin melaksanakan 3 hari ini. Sekarang juga sedang berjalan di kampus UMAHA. Salah satu yang saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah Pak Dirjen sudah setuju, Pak Direktur juga setuju, kita menyelenggarakan internasional open student competition system. Jadi kita akan membuat sistem untuk melakukan kompetisi internasional dan panduannya dari 28 panduan yang diterbitkan oleh kementerian. Dan penyelenggaraannya tidak barengan. Karena Januari sampai Juni itu belum ada kegiatan di pemerintahan karena aspek politis, penyusunan dan pemantapan anggaran, persetujuan dan lain sebagainya. Maka kita non APBN menyelenggarakannya mulai bulan Januari sampai Juni. Sementara yang Juli sampai Desember itu diselenggarakan oleh kementerian dengan APBN. Alhamdulillah sudah disetujui. Teknis, kemarin kita sudah bentuk yang namanya open systemnya. Open System Competition Student. Jadi istilah saya adalah USCS. Jadi Open Student Competition System. Nah, jadi karena ini kegiatannya by online, juga sebagian nanti supervisi.
Nanti mungkin juri-jurinya juga dari teman-teman kementerian, ya, itu kita yang selenggarakan. Mengapa ini menjadi kita prioritaskan? Karena rektor dan UI, rektor UNC, termasuk rektor STKUP Singkawang, minta bagaimana kami bisa akreditasi bagus kalau prestasi studentnya itu terbatas, yaitu pada 28 kegiatan, ya seluruhnya hanya 6.000. Seluruh kegiatan itu hanya 6.000. Jadi bagaimana bisa perguruan tinggi aja 4.600 jumlahnya. Nah, sementara peserta keseluruhan 28 program itu hanya 6.000 peserta. Maka kemarin sudah kita putuskan waktu rapat, kita akan bentuk yang namanya perguruan tinggi competition student-nya itu berdasarkan akreditasi. Jadi PTN juga ada yang akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C, akreditasi belum akreditasi itu juga kita libatkan. Kemudian yang perguruan tinggi negeri baru. PTS juga begitu. Sehingga ada 10 varian. 10 varian itu kalau 28 berarti sudah 280 varian. Kalau masing-masing pesertanya 100 berarti ada 28.000 peserta kompetisi yang nanti akan dapat sertifikat kompetisi dengan pemeringkatan, peringkat 1, peringkat dan lain sebagainya. Jadi ini target kita. Maka untuk itu kita akan melakukan kegiatan macam-macam untuk mendukung ini. Apa saja itu kegiatan yang berbagai macam tadi? Kita bikin yaitu ada 14 open system yang akan kita kembangkan bersama, ya. Siapa yang sudah melaksanakan ini perguruan tinggi mana atau DP di mana. 14 open system itu antaranya adalah kita akan bikin OIS. OIS itu adalah Open System Information atau Open Information System. Kita sudah jalan hampir 10 tahun namanya Langit Artificial Network atau Langitan. Itu nanti bisa dipakai oleh seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Kemudian yang kedua adalah OLS, Open Learning System. Jadi walaupun di Singkawang, Pak Andi bisa mengajar orang-orang Surabaya. Sebaliknya orang-orang Amerika, orang-orang Thailand bisa mengajar orang Singkawang. Kemudian yang ketiga adalah OPS. Jadi kita akan melihat bagaimana performance dosen, ya, supaya nanti bagus, data sharing-nya bagus, tugas-tugasnya bisa bagus, delivery sistemnya untuk kurikulum itu juga bagus. Maka kita juga akan melakukan ODS, Open Delivery System. Jadi pengembangan kurikulum berbasis output itu diteruskan menjadi kurikulum berbasis income. Nah, itu dengan sistemnya ODS, Open, ini baru muncul ini, yang ke-15, yaitu ODS, Open Delivery System. Bagaimana delivery system? Tadi ada Open Learning System, ada Delivery System. Kalau learning system itu adalah dari pihak perguruan, dari pihak peserta didiknya, tapi Open Delivery System itu adalah dari pihak dosennya atau kaprodinya atau manajemen learningnya. Itu Open Delivery System, bagaimana pengembangan model-model yang ada. Kemudian yang keempat adalah kita tahu kita juga harus satu sama lain saling bagi bagaimana manajemen keuangan kita, ya. Kita ada juga kita buatkan adalah Open Finance System. Mengapa? Karena pemerintah juga sudah minta laporan keuangan kita. Bagaimana dana-dana yang diperoleh di hibah, bukannya untuk apa. Nah, itu sudah diminta oleh pemerintah sehingga kita punya kembangkan Open Finance System. Yang 5 adalah OMS. Tentu kita tidak bisa saja hanya konvensional, Open Management System dari perguruan tinggi kita. Planningnya, RAPBA-nya, pelaksanaannya, evaluasinya, itu kita juga bisa membuat Open Management System, termasuk manajemen tanpa kertas, paperless, ya. Jadi sekarang bukan waktunya lagi paperless, sekarang sudah harus kita laksanakan. Sehingga di tempat saya juga
SK-SK, persetujuan macam-macam, semuanya adalah tanda tangan digitalized. Nah, kemudian yang keenam adalah kita semua seperti hari ini, itu sudah nggak perlu lagi saya ke Singkawang atau dari Jakarta datang ke sini, cukup menggunakan broadcasting system, open broadcasting system. Ini udah ada aplikasinya, tinggal kita settingkan saja, sehingga kita bisa melihat sama-sama. Dan kemudian di samping itu juga ini sudah jalan, ini open journal system. Ada yang mandiri, ada yang bersama-sama, ada yang kemitraan. Kemudian ada juga open accreditation system. Nah ini teman-teman Ban PT nanti kita akan kolaborasi bagaimana kita membuat open accreditation system yang sebagian juga sudah mulai kita jalankan. Berikutnya adalah bagaimana kita nanti dari aspek perkantoran, administrasi, itu bisa juga open. Administrasi misalkan rekognisi dari mahasiswa yang magang, yang di beberapa tempat, ya, atau mengikuti kuliah atau kegiatan mahasiswa, itu direkognisi. Bagaimana operasionalnya? Nah, maka itu harus ada office-nya, harus ada kantornya. Kantor untuk pengakuan kegiatan itu. Yang saya sebut adalah open office system. Yang ke-10 adalah, ini udah jalan juga, open conference system. Kita akan membuat open conference system untuk bulan Februari. Kemudian supaya kita tidak kena jebakan-jebakan gara-gara telat buat hasil evaluasi, kita buat open evaluation system. Nah, yang ke-12 adalah bagaimana kita membuat open student competition system, dan supaya rata-rata kita itu kalau sudah bertanya ke sistem atau melakukan review itu terlalu sulit karena manual. Nah, maka kita buat namanya open review article system. Nah, kemudian supaya kita satu sama lain ini produk-produk resources, ya, sumber belajar kita itu juga open dan sekarang sudah mulai jalan. Tapi open source book system yang itu menjadi yang sudah diakui dan sesuai standar ISBN dan lain sebagainya, itu akan kita buat source book system. Itulah rencana-rencana besar ADRI yang akan kita topang bersama-sama. Dan salah satunya adalah kegiatan data sharing. Terakhir sekali, kami dari ADRI juga kolaborasi dengan Wapres dalam penanganan bagaimana kesejahteraan di daerah Papua dan Papua Barat, karena itu tugas beliau, termasuk radikalisme, termasuk dengan kajian ekonomi syariah dan lain-lain sebagainya, termasuk industri halal yang semalam diberitakan sangat mendunia, mengglobal, sementara Indonesia masih dalam urutan kesekian kalah sama Meksiko. Oleh karena itu, kepada Bapak Sofyan Effendi, saya usul, tentu program Bapak Sofyan di Direktorat untuk dosen ini sangat terbatas. Maka bagaimana kalau itu kita cloning juga program yang ada di kemahasiswaan. Jadi program-program kemahasiswaan yang APBN itu ada, tapi juga yang mandiri ada. Jadi yang menyelenggarakan adalah ADRI. Sama yang kami lakukan dengan Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ada program pelatihan supervisor halal, itu APBN. Tapi kami juga dapat MOU dan dapat melakukan kegiatan pelatihan supervisor halal dengan anggaran mandiri. Jadi kalau untuk kemarin kita per peserta itu 100.000. Alhamdulillah itu sudah jalan. Nah, bagaimana kalau kegiatan-kegiatan yang ada di sumber daya ini, itu ada yang dari APBN, ada yang dari mandiri. Nah, yang mandiri ini adalah dari kita, dari ADRI. Sumbernya dari mana? Kalau kita swasta ini, sudah lepaskan saja. Kami akan cari sponsorship. Kita akan kolaborasi dengan funding-funding, ada USAID, USAID, ada Newton Fund, dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan mensponsori kita. Jadi
mohon nanti kita diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan yang serupa detasering ini, tetapi sumber dananya dari kami sendiri. Nanti juga bisa pendekatan-pendekatan. Ini kami punya 5 sahabat dari Duta Besar Arab Saudi, itu Pak Aziz, itu sahabat saya, sekarang jadi Duta Besar, akan lobby-lobby di tingkat